ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullah li abawayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala Muhammad, Ahmad Ruhullah wa Muhammad Habibullah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamullah alaikum fil alamin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Haqqus salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lintas dimensi, pada siang hari ini tim lintas dimensi masih berada di kota Wali, yakni kota Demak. Mengingat kerajaan Demak atau Kesultanan Demak memang pernah dan berperan penting dalam perkembangan agama Islam di tanah Jawa, maka kait ratannya dengan kehidupan raja pertama kerajaan Demak, Raden Fata, pendiri Masjid Agung Demak, dan juga menjadi tempat dimakamkannya beliau. Raden Fata merupakan pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak Bintaro, dengan gelar Sultan Alam Akbar Fata. Keturunannya langsung Raja Majapahit, Prabu Brawijaya IV, dan beliau sangat berperan dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di kota Wali. Raden Fata merupakan seorang putra dari Raja Kertabumi, Prabu Brawijaya IV, dan Kerajaan Majapahit, dengan seorang selir yaitu putri Cina yang bernama Siu Bance, yang merupakan putri saudara atau ulama Syekh Bentong alias Tangko Khwat. Saat selirnya mulai hamil tua, Permaisuri Brawijaya IV atau Ratu Darawati yang seorang putri Cempah merasa cemburu. Maka ketika kecemburuan ini membuat selir tersebut diceraikan dan dihadiahkan kepada Arya Damar atau Jagadila atau Shang Liong, seorang pemimpin legendaris keturunan Tionghoa yang berkuasa di kota Palembang pada pertengahan abad ke-14 sebagai bawahan Kerajaan Majapahit. Sahabat lintas dimensi, Raden Fata tumbuh menjadi pemeluk Islam yang kuat saat berusia 20 tahun. Raden Fata berlayar ke Gresik untuk menemui ayahanda beliau, Prabu Brawijaya IV. Namun ia berguru terlebih dahulu kepada Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Ampel, yang terletak di Ampel Denta, Surabaya. Setelah menemui ayahanda beliau, Prabu Brawijaya IV kemudian dihadiahi sebidang tanah hutan di Bintaro, Kudus,
saat berguru dengan Sunan Ampel. Ketika Raden Fatah dinikahkan dengan Suci dari Sunan Ampel tahun 1475 Masehi, beliau mulai melaksanakan perintah gurunya dengan jalan membuka madrasah atau pondok pesantren di daerah itu untuk menyiarkan agama Islam. Namanya tersohor. Pondok yang didirikan Raden Fatah berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan agama dan perdagangan. Akhirnya menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dan pada saat ini, tim lintas dimensi berada di desa Loireng yang merupakan salah satu adah makbaro selir dari Raden Fatah. Dan kita sedang menuju makbaro beliau yang terletak di pinggir jalan dan tak jauh dari masjid. Desa Loireng adalah salah satu desa yang dibelah oleh Jalan Raya Semarang Demak, bahkan pertengahan jalan raya. Maka sangat ideal kalau wilayah desa Loireng dijadikan daerah industri. Terbukti banyak pabrik dan berdiri di desa Loireng. Dan pada saat ini, tim lintas dimensi berada di makbaro Raden Ayu Endang Retnawulan Lestari. Beliau adalah salah satu selir Raja Demak yang pertama, yakni Raden Fatah. Dalam sejarahnya dulu, desa Loireng bernama Sendang Melati. Sejak kedatangan seseorang dari komunitas kalangan yang merupakan santri Kiai Basrudin di desa Priang Apus, Kecamatan Kelapu Karangwati, Kabupaten Urugan, yang dititah untuk mencari makam Rara Endang Lestari dengan petunjuk pohon tinggi besar yang kelihatannya dari desa Pring Apus seperti bersinar cahaya. Dan pada kali ini, tim lintas dimensi berada di desa Loireng yang ada salah satu makbaro selir dari Raden Fatah. Mengingat sejarah keberadaan Raden Fatah sangatlah bersejarah bagi masyarakat Demak dan sekitarnya, sehingga membuat tim lintas dimensi untuk berziarah, bersilaturahim di salah satu selir Raden Fatah yang ada di desa Loireng, Demak. Dan inilah Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak menjadi peran penting dalam perkembangan agama Islam di Jawa. Raden Fatah adalah pendiri Masjid Agung Demak, dan beliau pun dimakbarokan di samping masjid tersebut. Dan kini tim lintas dimensi berziarah di salah satu selir beliau yang ada di Loireng dan akan mendoakan ahlul kubur yang ada di pemakaman umum ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah li abawayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tunazziful qulub ruhi wal jasadi ra'si wa sya'ri fahmi wa anfi dami wa lahmi yadaini wa rijlaini fawqi an tahti yamini an simali bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bi syafaati Sayyidina Muhammad wa bi mu'jizati Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala Muhammad. Ahmad ruhullah wa Muhammad habiballah. Raden Ayu Endang Retnawulan Lerstati atau Retno Wulan Larasati adalah selir raja pertama kerajaan Demak, yakni Raden Fata. Sudah sepantasnya bagi masyarakat Demak untuk selalu mengenang akan sejarah peradaban Islam pertama di Pulau Jawa. Sehingga kita semua bisa melestarikan akan keberlangsungan umat Islam, khususnya di Pulau Jawa. Abda zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.